selamat datang bagi yang baru bergabung. Oke, baik. Kita akan mulai. Ya, topik webinar kita pada pagi menjelang siang ini adalah work from home dengan aman ya, menggunakan Microsoft Teams. Ya. Berdasarkan survei ya dari yang dilakukan dari All Labs pada Maret 2019 bahwa sebelum ya kita bilang ini adalah berbicara mengenai ya sebelum ada wabah yang kita tahu, kita juga sungguh prihatin dan berdoa semuanya ini segera bisa cepat selesai. Tapi sebelum adanya wabah COVID-19 ini juga sebenarnya semua perusahaan, terutama perusahaan lebih kecil ya, SMB kita bilang SMB dalam ukuran ya di bawah 300 sampai 500 pegawai itu sudah meng-hire karyawan full time untuk bekerja secara remote. Ya, jadi memang ada peningkatan yang signifikan dari bagaimana dunia kerja ini berubah pada zaman sekarang ini. Jadi di zaman now ini makin banyak karyawan yang memang direkrut untuk sepenuhnya bekerja secara remote, bahkan secara fisik mungkin tidak di kota yang sama. Nah, ini sudah mulai menjadi tren ya. Dan berdasarkan survei juga ada sekitar 52% pekerja di seluruh dunia secara umum yang seminggu sekali memang juga perlu bekerja di rumah. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan remote workforce. Tetapi pada kenyataannya setiap karyawan pun karena satu dan lain hal sekitar 52% itu rata-rata bekerja sekali seminggu ya dari luar kantor ya. Dan sekitar kita boleh bilang begitu banyak ya perusahaan yang memang ini sesuatu yang selalu kita bilang rumput tetangga lebih hijau. Dalam arti begini, kalau perusahaan kecil itu berharap perusahaannya itu segera besar ya. Jadi melihat kepada perusahaan besar dalam tanda kutip iri. Sedangkan perusahaan besar sebenarnya juga iri sama perusahaan kecil akan keluasannya ya, policy yang bisa cepat berubah, aturan kerja yang lebih modern bisa segera diterapkan. Kalau perusahaan besar kan cenderung pergerakannya karena birokrasi dan hal-hal yang tak bisa dihindari, perubahannya itu lambat. Ya, jadi saling mengiri. Tapi di sini Microsoft Teams sebenarnya Microsoft Teams menjawab ya kebutuhan baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil untuk bisa menerapkan mobile workforce ini. Kita bisa lihat sebelum suatu perusahaan menerapkan sistem mobile workforce, sebelum menggunakan Teams ya, hal-hal yang umum terjadi adalah adanya disjointed collaboration and file sharing. Ya, saya bisa slide sebentar. Ya, ini saya tutup dulu. Ya, maaf. Ya. Salah satu kendala yang dihadapi adalah waktu melakukan file sharing-nya. Ada banyak faktornya, tapi salah satunya adalah yang paling umum itu adalah unreliable version control. Maksudnya pada saat kita mengedit sebuah dokumen, kemudian dokumen itu harus diedit oleh rekan kita atau bukan oleh kita sendiri. Kadang-kadang kalau hanya melalui email, itu kita akan mengalami kesulitan mengontrol versinya. Ya, jadi mungkin saya sudah mengirim ke rekan saya juga mungkin sudah mengirim ke rekan kerja yang lain lagi, dan kemudian kita satu sama lain akan kesulitan untuk mengetahui versi mana yang lebih baru. Dan belum lagi terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh salah satu rekan kita, mungkin dia mengganti sebagian dokumen atau slide yang tidak seharusnya. Nah, itu akan menyulitkan. Dengan teknologi email sekarang, itu hal yang tak bisa dihindari ya. Nah, kemudian dari masalah yang juga umum terjadi adalah dispersed resources, artinya tidak punya satu tempat berkumpulnya semua informasi, saling bertukar informasi yang konsisten. Nanti setelah ini kita akan ada sesi demo bagaimana kita bisa memperlihatkan Teams ini menjawab masalah ini. Supaya setiap orang di dalam tim mereka bisa bekerja sama secara produktif dan tetap secara konsisten dimanapun mereka berada dengan informasi dan juga dokumen yang mereka kerjakan. Faktor ketiga adalah third party apps
Third-party apps ini banyak membuat celah keamanan ya, artinya tidak aman. Tanpa kita sadari, banyak perusahaan sekarang itu menggunakan WhatsApp. WhatsApp prinsipnya sebenarnya adalah dirancang untuk non-bisnis sebenarnya. Karena chattingnya betul, sudah terenkripsi. Artinya kalau saya kirim pesan dari seseorang ke orang lain, betul pesannya aman. Tetapi karena itu terjadi di handphone setiap karyawan yang jelas-jelas tidak dikendalikan oleh perusahaan. Jadi, seorang karyawan waktu mulai bekerja dalam perusahaan kita akan menggunakan WhatsApp pribadinya. Pada saat dia berpindah bagian atau dia sudah tidak bekerja di perusahaan kita lagi, semua informasi yang ada di dalam percakapan WhatsApp itu otomatis juga akan dibawa dia. Karena kan kita tidak mungkin ya untuk meminta setiap karyawan sebelum meninggalkan perusahaan harus meriset WhatsApp-nya dulu. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Karena WhatsApp adalah produk komunikasi untuk pribadi, bukan untuk perusahaan. Ya. Kemudian juga bagaimana di dalam tim pada saat perlu berhubungan dengan vendor, bagaimana kita bisa men-share dokumen kepada vendor tapi tetap aman. Bagaimana bahkan vendor itu kadang diminta untuk mengedit beberapa dokumen, tapi juga kemudian dokumen tersebut perlu disinkronize versinya, ya, perlu dikendali versinya dengan hasil edit dari dalam perusahaan. Nah, bagaimana memfasilitasi semua itu, itulah sebenarnya yang akan dijawab oleh Microsoft Teams. Ini juga ada beberapa data yang menunjukkan bahwa 56% berdasarkan survei, ada 56% dari manajer yang menyatakan bahwa kenapa sampai hari ini itu belum memiliki remote workforce. Itu adalah karena belum adanya teknologi yang dapat dipakai untuk memfasilitasi supaya remote workforce ini bisa produktif. Ya, bisa produktif dalam arti juga data yang dikerjakan, kerahasiaan data perusahaan juga bisa terjaga. Dengan Microsoft Teams kita bisa membentuk ya. Microsoft Teams ini saya bisa katakan dari awal ini adalah sebuah perjalanan. It's a journey. Microsoft Teams bisa diterapkan dalam berbagai tahap. Kita memang tidak bisa tidak bisa mengharapkan dalam satu kali training Microsoft Teams ini akan bisa dipakai 100%. Nggak seperti itu ya. Sama seperti saya bilang Microsoft Word, Office, and Excel. Mungkin bagi kita itu hal yang sudah sangat wajar aplikasi Word, Excel, dan Office. Word, Excel, dan PowerPoint maksud saya. Tetapi apakah kita sudah menguasai 100% yang kemampuan yang ada di dalam Microsoft Excel? Nah, berdasarkan survei, kebanyakan perusahaan hanya memakai kemampuannya sekitar 10% sampai 20% saja. Nah, dengan Teams ini, kita perlu menyadari bahwa menerapkan Teams itu sudah merubah cara kerja. Tetapi visinya adalah perubahan cara kerja ini sangat worth it ya untuk kita terapkan. Karena dengan menerapkan Microsoft Teams, mengintegrasikan workflow kerja kita menggunakan Teams, maka kita akan mendapatkan suatu sistem yang end-to-end itu utuh, mulai dari saat perusahaan untuk menginspire, memberikan visi dan misi yang jelas kepada setiap karyawan dan timsnya, kemudian memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bisa menuangkan idenya, berinovasi, tapi tetap dalam koridor yang sudah digariskan perusahaan, memudahkan setiap orang untuk bisa mengerjakan tugas-tugas mereka saat berkolaborasi dengan tetap konsisten, tetap aman, dan cepat. Bisa mengerjakan banyak hal itu dalam waktu yang lebih singkat. Ya. Yang keempat juga meningkatkan produktivitas dari setiap anggota tim dan mendapatkan kita bilang engagement ya, partisipasi dalam setiap tim member. Jadi setiap orang itu akan punya kesempatan dimanapun mereka berada pada waktu kapanpun, bahkan seanggota tim member ini bisa itu mempunyai waktu kerja yang berbeda dengan anggota tim kita. Sesuatu yang tak mungkin bisa dicapai kalau hanya mengharapkan semuanya berkumpul di kantor dan baru bisa bertukar informasi. Di sini kita mengenalkan Office 365, mungkin bagi para peserta yang belum menerapkan Office 365, saya bisa mereview sedikit lagi apa itu Office 365 sebelum kita masuk ke demo dari Microsoft Teams.
Office 365 adalah suatu perangkat teknologi dari Microsoft yang berguna untuk membuat semua karyawan memiliki fungsi mobile working. Mobile working artinya bisa bekerja di mana saja. Jadi bukan saja di rumah, tetapi di mana saja nih mereka berada, di dalam atau di luar kantor, mereka akan tetap bisa bekerja secara seperti mereka di dalam kantor. Yang kedua adalah Office 365 ini memungkinkan setiap pekerjanya ini, memungkinkan perusahaan kita itu berkolaborasi juga dengan pihak luar, ya baik melalui email maupun melalui Teams dan dari pihak vendor ataupun customer kita ini, contohnya seperti sekarang ya, kita melakukan webinar menggunakan Microsoft Teams di PC Man, tapi kita menginvite semua teman-teman ya dari dari luar perusahaan. Ya, semuanya bisa di-invite sebagai guest. Bahkan lebih lanjut sebenarnya dalam Teams itu kita juga bisa menginvite teman-teman dari luar ini sebagai guest itu bahkan untuk mengedit beberapa dokumen kita yang kita perbolehkan. Itu semuanya bisa diatur tanpa perlu mereka memiliki Microsoft Teams. Jadi artinya Microsoft Teams ini walaupun kita memakai Microsoft Teams, tapi kita bisa memberikan aksesnya kepada user-user di luar sana tanpa perlu mereka harus memiliki Microsoft Teams juga. Microsoft Teams dan juga semua tools yang ada di dalam Office 365 itu dari ground up, dari desain, sudah dengan memikirkan keamanan data perusahaan. Jadi kita sebutnya enterprise grade security, artinya dari faktor keamanannya dari awal itu sudah dijaga, sudah dibangun sedemikian rupa, sehingga kita bisa safe assure, kita bisa dengan yakin bekerja dengan dokumen kita, baik di dalam maupun di luar kantor, bahkan pada saat kita share ke pihak luar sekalipun. Dan di dalam Office 365 juga, bukan hanya Microsoft Teams, semua aplikasinya itu sudah dibuat sedemikian rupa untuk memungkinkan seorang pekerja kantoran, ya, seorang staff worker itu berkolaborasi dengan teman-teman kerjanya secara real time. Ya, bagi yang belum mengenal Office 365, mungkin kita nanti ada sesi lain atau webinar lain mengenai Office 365. Tapi bagi yang sudah memakai Office 365, topik kita hari ini adalah berbicara mengenai Microsoft Teams. Sebelum kita masuk ke Microsoft Teams, saya mengingatkan kembali atau meringkas kembali bahwa dasar komunikasi yang ada adalah tetap email. Ya, email is here to stay. Ya, email tidak akan hilang. Email tetap akan menjadi bagian yang terintegrasi dengan teknologi modern perkantoran sekarang. Ya, tapi kita perlu menyadari bahwa email ini sendiri tanpa Microsoft Teams itu akan memiliki kesulitan-kesulitan yang tadi kita sampaikan di depan. Nah, di dalam Office 365, email ini diintegrasikan dengan Microsoft Teams. Email yang ada di dalam Office 365 ini dilengkapi dengan 50 GB per mailbox, itu didesain agar setiap user tidak perlu lagi mempunyai ketergantungan data di laptop mereka masing-masing. Artinya semua email ini ada di cloud, disinkronize ke laptop mereka atau PC mereka di kantor maupun di rumah. Sehingga bila laptopnya rusak, laptopnya hilang, datanya tetap aman, bisa di-wipe dari jauh. Mobile phone mereka yang mereka akses untuk email, misalnya itu hilang, ya, handphonenya, ya maaf, hilang dicuri orang begitu, itu tetap datanya akan aman karena bisa di-reset dari jarak jauh. Dan user tidak pernah akan kehilangan datanya karena seluruh emailnya itu sudah tersinkronize ke cloud. Sehingga data email ada di handphone dia selalu sama dengan yang ada di komputer dia dan selalu sama bahkan yang dengan di webmailnya dia dimanapun dia mengaksesnya. Office 365 didesain untuk bisa bekerja dari device mana saja dan dengan bekerja dari mana saja dengan device apa saja, termasuk Android, iOS, Macintosh, maupun Windows, bahkan Linux browser. Selanjutnya, apa itu Microsoft Teams? Ya, Microsoft Teams secara umum kita bisa gambarkan adalah sebagai chat system, berbasis chat system, artinya dia bisa menggantikan WhatsApp, ya, WhatsApp yang sekarang dipakai di dalam perusahaan.
WhatsApp yang dipakai kita sehari-hari, di dalam perusahaan itu bisa digantikan dengan Microsoft Teams. Dan Microsoft Teams ini sangat lebih dari WhatsApp, ya. Kita bisa berkolaborasi di dalamnya, kita bisa bekerja dengan dokumen di dalamnya, kita bisa mengedit, kita bisa berdiskusi, kita bisa melakukan meeting di dalamnya, dan paling penting adalah pada saat seseorang itu di-invite ke dalam satu Teams, dia tetap bisa melihat histori percakapan dari anggota tim member sebelumnya. Jadi bayangkan seorang karyawan baru masuk, dia masuk ke dalam sebuah grup bernama onboarding misalnya. Setelah dia masuk, di-include ke dalam Teams itu, dia bisa melihat seluruh histori sebelumnya. Dia bisa melihat resources dokumen-dokumen yang terkait, pengumuman-pengumuman, bahkan video-video tutorial jika ada di dalam Teams tersebut. Sehingga dengan cepat dia akan bisa up to date, ya, langsung produktif tidak lama setelah dia join perusahaan kita. Dan pada saat seseorang resign dari perusahaan kita, instantly juga setelah kita mereset usernya, mereset password ataupun mereset akun usernya, dia akan otomatis terlog out dari semua device yang menjalankan Microsoft Teams. Baik itu yang ada di PC maupun yang ada di handphonenya. Sehingga dia tidak lagi bisa mengakses sedikit pun data yang ada. Semua histori percakapan hilang, semua informasi yang terkait ke dalam Teams yang dimana sebelumnya dia terjoin juga hilang. Jadi kerahasiaan data tetap terjaga. Baik, selanjutnya saya akan meminta bantuan rekan saya yaitu Pak Galang untuk membawakan demo dari Microsoft Teams. Iya, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelumnya perkenalkan, saya Galang di sini sebagai adoption spesialis dari PCman. Jadi hari ini seperti topik yang sudah ada di kita share di Instagram ya, bahwa hari ini kita akan fokus membahas mengenai Teams meeting, kemudian sharing dokumen, dan juga beberapa contoh integrasi dengan Microsoft Flow, sehingga nanti akan ada sistem automation yang ada di Microsoft Teams. Ya, Bapak atau Ibu sudah bisa lihat screen saya sekarang ya. Ya, ini adalah tampilan Microsoft Teams ketika kita sedang mengadakan meeting. Kita bisa membuat sebuah schedule untuk meeting di dalam tab kalender. Ya, di sini. Nah, ini contohnya hari ini kita ada Microsoft Teams webinar di sini pukul 10 sampai jam 11. Di sini ada kalender saya. Saya di sini langsung bisa join. Jadi kalau saya sudah ada kalendernya, saya tinggal join otomatis lewat sini. Dan tampilannya kalau saya sudah join ke Microsoft Teams, mungkin tampilannya hampir sama seperti layar yang ada di Bapak atau Ibu. Seperti ini tampilannya. Nah, di Microsoft Teams Meeting ini kita sebenarnya bisa apa aja sih ini. Nah, di sini nih yang membedakan antara Microsoft Teams dengan aplikasi-aplikasi lain. Mungkin Bapak atau Ibu di sini biasanya untuk conference call biasanya menggunakan WhatsApp ya, WhatsApp atau mungkin Zoom sekarang yang lagi booming ketika sedang ada wabah ini, banyak sekali masyarakat yang sharing work from home, kemudian mereka meeting menggunakan, ada yang sebagian menggunakan Teams, ada sebagian yang menggunakan Zoom, karena Zoom punya kemampuan untuk meeting dengan banyak orang dibandingkan dengan WhatsApp yang hanya bisa 4 orang. Nah, cuma di sini apa sih bedanya antara Microsoft Teams dengan Zoom dan WhatsApp? Sebenarnya bisa dibilang Microsoft Teams ini adalah kombinasi dari kedua aplikasi tersebut. Kenapa saya bilang kombinasi? Karena aplikasi tersebut sebenarnya fiturnya itu mempunyai fitur masing-masing. Mungkin untuk komunikasi, sharing dokumen, atau chatting, Bapak atau Ibu kebanyakan menggunakan WhatsApp, Telegram, ataupun Line. Nah, sedangkan untuk conference call menggunakan Zoom Meeting, di mana jika kita menggunakan dua platform berbeda, itu biasanya akan menyulitkan kita sendiri untuk berkolaborasi. Berbeda dengan Microsoft Teams, kalau kita sudah menggunakan Microsoft Teams ini dia bisa untuk
digunakan berkolaborasi untuk conversation dengan chat, grup chat. Kemudian kita juga bisa menggunakan conference call dengan tidak ada batasan, hanya 4 orang. Tapi dalam satu meeting call ini Microsoft Teams bisa dihadiri sampai 250 orang per meeting. Nah, untuk meeting model seperti ini kita bisa dihadiri hingga 250 orang. Jika Bapak atau Ibu ingin lebih dari 250 orang, kita ada fitur yang namanya live stream. Nah, kalau live stream itu bisa dihadiri lebih dari 250 orang. Nah, kemudian saya coba akan mengdemokan ya, apa aja sih yang ada di Teams meeting ini. Teams meeting ini kita bisa apa aja sih? Pertama, fitur standarnya yaitu memang kita ada video, yang jelas pasti ada video call dan audio call. Itu yang pertama, itu harusnya untuk semua aplikasi punya fitur ini. Kemudian kita juga ada fitur yang namanya sharing screen sharing. Seperti yang Bapak atau Ibu lihat saat ini, saya sedang menggunakan screen sharing. Sebenarnya kalau ini saya klik, saya bukan hanya bisa men-share screen saya, tapi saya bisa juga langsung share aplikasi yang sedang saya jalankan. Saya bisa langsung share PPT saya. Jadi saya bukan hanya bisa men-sharing screen saya, tapi juga ada pilihan untuk men-sharing hanya aplikasi-aplikasi tertentu saja, atau hanya sharing mengenai PPT saya aja. Atau bahkan sebenarnya ada fitur kita bisa sharing whiteboard. Mungkin nanti akan kita demokan lebih lanjut untuk whiteboard. Ya, ini kemudian di dalam meeting ini kita juga ada fitur yang namanya record meeting. Nah, ini adalah salah satu keunggulan Microsoft Teams di mana meeting yang kita jalankan ini bisa kita record dan otomatis tersimpan di layanan stream, yaitu layanan video dari Office 365. Kalau Bapak atau Ibu sudah menggunakan Office 365, pasti akan mendapatkan layanan stream, di mana nanti semua dari hasil record meeting ini bisa kita lihat setelah kita mengadakan meeting. Ya, bagaimana cara merecord meetingnya ya? Di sini nanti akan sekarang karena ini sudah di start record, makanya tadinya di sini stop recording. Nanti kalau misalnya Bapak atau Ibu ingin screen on meeting, ingin start recording, silakan bisa diklik di bagian sini start recording. Nah, kemudian saya tunjukkan juga di sini beberapa fitur seperti ada meeting note. Jadi setiap meeting kita bisa memberikan meeting note, di mana nanti setelah meeting tersebut selesai dan record, kita bisa melihat meeting note, misalnya untuk mencatat hasil dari meeting tersebut, kita bisa menggunakan fitur ini, meeting note. Kemudian ada lagi yang namanya blur background. Nah, ini mungkin adalah salah satu fitur yang unggulan juga dari Microsoft Teams, di mana sebenarnya untuk mensupport work from home ini, kita kan tidak tahu kan di rumah user itu melakukan bekerja itu apakah sedang ada di kamar atau di dapur. Seperti itu. Nah, ini kita bisa menggunakan fungsi dari blur background. Jadi user yang akan menggunakan video call nanti bisa di blur backgroundnya. Mungkin saya akan ambil contoh, saya akan contohkan untuk menampilkan kamera saya di sini. Nah, mungkin Pak Poni sudah ditunjukkan. Nah, di sini bisa dilihat Pak Poni menggunakan fitur dari blur background. Jadi yang dilihat background dari Pak Poni ini ngeblur. Saya nggak tahu nih Pak Poni lagi di mana nih gitu. Apakah sedang ada di rumah atau sedang ada di mana? Nah, ini kita bisa menggunakan fitur dari ini. Kemudian nanti ke depan Microsoft juga akan menggunakan fitur yang namanya saya lupa apa ya namanya ya. Jadi ini untuk mereduce noise yang ada di dalam meeting. Jadi kadang ketika kita meeting, kita nanti banyak akan ada gangguan suara, misalnya mungkin tukang bakso lewat atau ada bajai di depan rumah kita lewat, biasanya kan kedengaran tuh suaranya. Nanti ke depan Microsoft Teams itu nanti akan hadir fitur itu, suaranya itu dia akan hilang dan hanya fokus pada suara kita saja. Saya lupa itu nama fiturnya apa. Kemarin saya sudah baca di Microsoft Teams blog. Jadi itu nanti fitur itu akan segera hadir.
Dan itu nanti akan sangat membantu kita jika kita ingin menggunakan Microsoft Teams sebagai fitur kalau kita sedang meeting, online meeting, sebagai online meeting application kita. Nah, kemudian di sini setelah kita meeting di sini, itu nanti otomatis semua meeting kita akan terrecord di sini. Ya, saya ambil contoh di sini, Microsoft Teams Webinar. Nanti setelah meeting ini selesai, akan ada tampilan video di sini. Saya ambil contoh, coba mungkin yang sebelumnya saya pernah meeting dan ada rekaman video. Nah, seperti ini. Bayangannya seperti ini. Saya kemarin hari Selasa ada meeting, kemudian hasil record meetingnya ada di sini. Dan kalau misalnya di meeting tadi tadi kita menggunakan fitur dari meeting note, nanti di sini juga ada pilihan meeting note untuk membuka note-nya. Seperti itu. Ini untuk history meetingnya otomatis tersimpan di Microsoft Stream sehingga tidak mengambil storage dari device Bapak atau Ibu. Jadi sewaktu-waktu user ingin memutar meeting ini kembali, tinggal streaming melalui Microsoft Stream. Nah, ini bukan hanya di sini bukan hanya di sini saja ya untuk merecord meeting itu. Record meeting itu kita juga bisa langsung kita taruh di Microsoft Teams Group. Nah, ini mungkin bayangan untuk Bapak atau Ibu. Di sini contohnya dari Microsoft Teams Group. Jadi di dalam grup itu ada channel, di dalam channel nanti ada conversation seperti ini. Ya, tampilannya mungkin Bapak atau Ibu tidak familiar, tidak sama dengan tampilan yang ada di aplikasi-aplikasi chat lainnya. Cuma di sini sebenarnya ini adalah salah satu keunggulan Microsoft Teams menurut saya, karena di Microsoft Teams itu mereka memanage by conversation. Saya ambil contoh ini. Kemarin saya ada membahas mengenai salah satu customer kita untuk mengenai work from home, konfigurasinya work from home. Nah, itu kita membahas semua mengenai topik ini itu di dalam satu conversation. Kalau saya buka di sini, saya Bapak atau Ibu bisa lihat ada tulisan 22 replays from you dan beberapa user lainnya. Kalau ini saya expand, nah ini sebenarnya conversation yang panjang. Kenapa kita buat di sini? Tujuannya lebih memudahkan kita untuk melihat conversation yang sudah kita buat di dalam Microsoft Teams Group. Jadi contoh ini adalah conversation mengenai working from home. Kita juga bisa melihat conversation yang pernah kita discuss sebelumnya. Misalnya mengenai access point, saya ambil contoh di sini. Ada 9 replay mengenai topik ini. Kita bisa lihat di sini contohnya. Nah, itu adalah salah satu fitur dari Microsoft Teams, memudahkan kita untuk memanage conversation yang ada di Teams Group. Kemudian di sini juga kita langsung bisa sharing dokumen kolaborasi antar Teams. Saya ambil contoh misalnya di grup ini. Ya, kemarin saya ada sharing dokumen mengenai how to set up VPN connection seperti ini. Nah, ini otomatis file ini otomatis akan tersimpan di sebuah tab file sini, di mana kita langsung bisa mengedit, kita langsung bisa kolaborasi, edit bersama-sama. Mungkin nanti yang akan kita tunjukkan di demo minggu depan ya Pak Denny. Iya, nanti akan diinformasikan kembali. Nanti jadi setelah seri demo ini, nanti ke depan kita akan ada demo lagi Bapak atau Ibu mengenai collaboration tool. Jadi benar-benar yang kita benar-benar kolaborasi untuk sharing dokumen bareng-bareng, di mana kita juga memanage dokumen kita yang ada di Microsoft Teams. Karena sebenarnya basicnya Microsoft Teams ini adalah back-end-nya adalah SharePoint, di mana SharePoint ini juga mempunyai powerful tools yang kita bisa gunakan untuk kolaborasi antar tim. Nah, itu mungkin nextnya untuk next meeting, untuk next webinar kita akan bahas lebih detailnya. Saya ambil contoh ini saja, saya bisa share dokumen di sini, dan ini kita bisa langsung edit dokumennya. Jadi saya bukannya saya edit, saya share dokumennya, saya download dokumennya, kemudian saya edit, saya upload lagi, saya attach di sini lagi, tidak. Jadi ketika saya sudah sekali upload dokumen di sini, kita bisa langsung edit dokumennya di sini secara bersamaan bisa atau bergantian. Jadi kita kayak sharing menggunakan OneDrive atau menggunakan aplikasi Drive lainnya juga. Jadi kita langsung edit dokumen kita yang ada di Drive tersebut.
Ya, balik lagi kita ke Teams meeting. Nah, ini juga yang tadi saya jelaskan kenapa Teams meeting ini lebih unggul daripada aplikasi Teams meeting lainnya, aplikasi online meeting lainnya seperti Zoom. Karena di Teams meeting ini kita juga bisa langsung memanage conversation yang ada di Microsoft Teams ini. Mungkin di Zoom memang ada fitur chatnya atau apa ya, tapi untuk conversation, untuk Teams group, dia tidak ada, setahu saya. Dia hanya memanage untuk video call, webinar, ya mungkin ya ada fitur sharing screen seperti kita, seperti ini. Nah itu tidak ada di aplikasi lainnya, hanya ada di Microsoft Teams. Jadi kita langsung bisa membuat sebuah meeting di dalam Teams group seperti ini contohnya. Saya ambil contoh. Ya ini, kemarin mungkin saya ada meeting di Teams Group mengenai SMB event briefing seperti ini. Nah kita setelah meeting, kita bisa langsung membahas mengenai apa yang sudah kita meetingkan di sini. Kita langsung replay saja untuk meneruskan apa yang sudah kita diskusikan di dalam meeting. Itu adalah salah satu integrasinya dari conversation, dari Teams Group, personal dari Teams Group, kemudian chatting yang ada di Microsoft Teams. Jadi kita bisa langsung berkolaborasi di sini tanpa kita harus berpindah ke platform lain seperti itu. Kemudian di Teams Group juga, maksudnya di Teams Meeting juga kita ada fitur yang namanya ya maaf. Ya di Teams Group ketika kita Teams Meeting ini kita juga ada fitur yang namanya sharing whiteboard. Saya ambil contoh, saya akan coba stop sharing dulu. Saya akan coba share sebuah whiteboard di sini, Microsoft Whiteboard. Mungkin teman-teman yang lain yang sedang login juga bisa. Ya, seperti ini. Jadi ini kita bisa langsung berkolaborasi untuk menggunakan whiteboard. Mungkin di tampilan Bapak atau Ibu bisa dilihat. Ya, untuk sementara whiteboard. Oke, mungkin di Bapak atau Ibu ada bermasalah ya. Whiteboardnya tampilannya hitam doang ya. Oke, sebentar. Hanya perlu tunggu aja sih sebentar. Ini sudah di tempat saya sudah muncul. Sudah muncul ya Pak ya? Ya, ya ini sudah ada yang nulis. Halo di sini. Itu Bapak nih yang nulis ya Pak ya? Bukan, ini ada orang lain yang nulis sih. Oh, ada yang nulis halo ya. Ya. Ya mungkin kalau kita tahu ya kalau kita sedang meeting tuh kadang kita butuh untuk fitur whiteboard ini. Kadang kalau kita meeting secara langsung pun kita kadang butuhkan papan tulis untuk mendetailkan apa yang kita bicarakan. Nah ini di Microsoft Teams juga ada fitur whiteboard ini untuk membantu menjelaskan juga apa yang kita sedang diskusikan seperti itu. Jadi Microsoft Teams ini berusaha bagaimana kita seolah-olah sedang meeting secara real time gitu, padahal kita sedang berada di tempat yang berbeda gitu. Nah ini adalah salah satu fitur Microsoft Teams. Kemudian di sini juga Bapak atau Ibu kebanyakan di sini juga banyak tim IT ya Pak ya. Saya coba share screen kedua saya. Ini salah satu fitur yang mungkin sangat berguna ketika Bapak menggunakan work from home, terutama untuk tim IT. Karena apa? Di Microsoft Teams ini bukan hanya apa saya sebutnya screen sharing, tapi kita juga bisa memberikan akses remote kepada meeting partisipan kita. Jadi ini saya ambil contoh, ini saya sedang screen share, saya bisa memberikan akses kontrol kepada user lain. Nah, seperti ini. Jadi nanti Pak Denny tinggal request kontrol ke saya
Saya langsung allow, dan nanti bisa dilihat Pak Denny nanti bisa kursor ini di sini. Ada dua kursor di sini, ada kursor saya dan ada kursor Pak Denny. Dan Pak Denny bisa meremote, jadi bisa langsung take action di dalam screen saya. Nah, ini sangat membantu untuk Bapak atau Ibu yang tim IT untuk membantu misalnya jika ada masalah di device-device user yang jika mereka sedang work from home. Nah, ini adalah fitur yang menurut saya sangat membantu nanti ke depan. Ya, seperti itu. Oke, saya matikan kontrolnya, Pak ya. Maaf nih, siapa nih yang tidak termute nih? Oh, aduh, ini kan saya mute yang aku. Oh, sudah mute, oke. Ya, oke, lanjut. Kalau gitu, next saya berikan. Ya. Kemudian Microsoft Teams ini kan nanti Microsoft Teams ini adalah bisa dikatakan sebagai front end application dari semua services yang ada di Office 365 ya. Jadi Bapak atau Ibu nanti ke depan fokus aplikasi yang digunakan itu hanya Microsoft Teams saja. Karena apa? Microsoft Teams ini sebenarnya sudah didukung semua layanan Office 365, sudah terintegrate dengan semua layanan Office 365. Kenapa saya bilang begitu? Misal begini, saya ada sharing dokumen di dalam Microsoft Teams seperti ini. Nah, jika Bapak atau Ibu biasanya work from home, biasanya beberapa Bapak atau Ibu itu menggunakan device-nya itu adalah device pribadi ya. Device pribadi. Nah, kita sebagai tim IT, kadang juga nggak tahu, device pribadi user itu sebenarnya ada aplikasi Office-nya nggak sih? Apakah aplikasi Office mereka sudah terinstall? Apakah mereka menggunakan Microsoft Office? Apakah mereka menggunakan aplikasi Office seperti OpenOffice atau WPS? Kita nggak tahu. Nah, jika kita sudah menggunakan Microsoft Teams, user itu sebenarnya nanti akan mendapatkan aplikasi Office yang bernama Office Online. Jadi mereka tidak usah membuka aplikasi Office lainnya, mereka hanya perlu langsung edit dokumen di dalam Microsoft Teams ini. Karena dia sudah terintegrate dengan aplikasi Office Online. Saya ambil contoh di sini. Saya langsung ada pilihan Edit in Teams. Ketika saya buka Edit in Teams, saya bisa langsung edit dokumen yang pernah saya share langsung direct dari Microsoft Teams. Seperti ini. Ya, seperti ini contohnya. Ini adalah gambaran untuk aplikasi Office Online. Kemudian ada beberapa aplikasi-aplikasi lain juga yang kita bisa integrasikan dengan Microsoft Teams. Saya close dulu. Contohnya apa? Contohnya adalah Microsoft Power Automate atau yang sebelumnya disebut Microsoft Flow. Oh, sorry. Ada chat banyak. Ya, ada. Ya. Saya balik lagi ke meeting dulu sebentar. Ada informasi nanti yang share di sini. Ya. Nanti di sini kita juga bisa integrate dengan Microsoft Power Automate. Contoh use case-nya seperti ini. Saya akan coba membuka sebuah website dari PCman. Waktu itu apa ya namanya? pcman.co.id / promo Office 365. Buka. Ya. Nah ini. Ini masih ada promonya ya Pak Dini ya? Kita masih ada promonya nih. Nanti Bapak atau Ibu bisa dicek di website kita ya untuk melihat promo ini. Nah, jika Bapak atau Ibu tertarik kan Bapak langsung nanti klik buy now. Nah, ketika kita klik buy now ini, nanti kita meminta Bapak atau Ibu mengisi informasi seperti nama lengkap, nama company Bapak atau Ibu, kemudian kontak seperti email, nomor handphone Bapak atau Ibu, kemudian user yang sekiranya jumlah user yang akan menggunakan Office 365 di kantor Bapak atau Ibu. Nanti ketika Bapak atau Ibu sudah submit, nanti kita akan otomatis akan mendapatkan notifikasi di dalam Microsoft Teams. Yang kemarin saya konfigurasikan di dalam Teams Group
sales and marketing material. Nah ini ada Office 365 promo notification. Maaf, yang ada di promo produk sini. Jadi seperti ini contohnya. Jadi nanti akan ada seolah-olah dari akunnya Pak Denny, dia akan menotif bahwa, hai ada opti dari Galang, dari perusahaan Microsoft ini, saya ambil contoh seperti ini. Ini adalah nama ini dan kemudian nama perusahaan ini, itu sudah kita custom, jadi dia akan mengambil data dari Microsoft Form yang sudah kita buat tadi. Saya balik lagi ke Microsoft Form-nya, dia akan mengambil dari sini. Dan nama company-nya. Mungkin kita bisa modifikasi juga nanti untuk emailnya, kemudian untuk menampilkan nama nomor handphonenya juga di Microsoft Teams. Dan ini ada salah satu contoh kolaborasi antara Microsoft Teams dengan Microsoft Power Automate dan juga Microsoft Form ya. Nah, sedangkan Microsoft Teams ini juga banyak integrasinya, bukan hanya dari aplikasi tersebut, seperti ada Power BI dan aplikasi-aplikasi third party lainnya. Bukan hanya Microsoft produk saja, tapi aplikasi-aplikasi third party lainnya yang kalau kita bisa lihat di sini, ketika saya coba ingin menambahkan aplikasi, apps, ya di sini banyak aplikasi-aplikasi third party lainnya yang kita bisa integrasikan dengan Microsoft Teams, seperti Trello, kemudian ada Poly, banyak aplikasi-aplikasi chatbot, atau kita bisa integrate dengan juga sistem Dynamics 365 kita. Dengan menggunakan AI, jadi kita misalnya ingin menanyakan, tolong dong infokan informasi dari customer ini, nanti dia akan menampilkan semua informasi dari customer kita. Ini adalah salah satu contoh kolaborasi dengan aplikasi-aplikasi lain Microsoft Teams. Ya, mungkin dari saya itu aja. Dari Pak Poni mungkin apakah ada tambahan lagi Pak?